Halo, saudara. Apa kabar? Ketemu lagi. Kita sekarang di alam. Di sini banyak sekali kelihatan bahwa alam sekitar kita ini penuh dengan kecukupan. Apapun ada di sini, kelihatannya begitu. Nah, tapi ternyata walaupun di sini sudah ada pisang, sudah ada daun ketela, sudah ada daun singkong, sudah ada ketela, sudah ada pohon jati, sudah ada rumput bergoyang, sudah ada segala sesuatunya yang kelihatannya cukup untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Di musim kemarau sekalipun tetap tumbuh hijau, dan bunga-bunga kangkung bermunculan di musim kemarau tanpa hujan. Tetap ini tidak bisa dikatakan bahwa dia mencukupi kebutuhannya sendiri. Sesuai dengan filsafat barat tempo hari, hukum ada di mana ada adalah cukup untuk dirinya sendiri ada dan tidak perlu yang lain, atau bersifat mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Itu ternyata tidak demikian. Mengapa? Ia bisa hidup kelihatannya tanpa air, justru oleh karena sebelumnya sudah ada hujan deras. Dan sebelum musim kemarau, sudah ada namanya musim penghujan. Itulah yang menyebabkan bahwa kecukupan alam terhadap dirinya sendiri ternyata tidak cukup. Masih membutuhkan suplai dari yang non-alam, non-dirinya sendiri. Nah, inilah suatu pendapat dari filsafat Rousseau, sang Rousseau dari Prancis, yang mengatakan bahwa kita harus mendengar soal alam. Alam identik dengan dirinya sendiri, suatu kumpulan yang tidak perlu ditambah atau dikurangi. Tetapi ternyata pada kenyataannya kadang-kadang dalam alam itu terdapat kekurangan. Sebagaimana halnya seorang ibu tidak bisa memberikan air susu yang cukup kepada anaknya. Iya, keadaan berkekurangan ini dilihat sebagai yang umum terdapat di alam, jika bukan sebagai karakteristiknya yang paling umum. Nah, oleh dasar inilah bahwa kelihatannya sesuatu yang dicukupkan atau dimiliki oleh alam tanpa berkekurangan itu ternyata tetap berkekurangan. Maka seorang filsuf pada zaman kontemporer yang bernama Derrida, Jacques Derrida, mengatakan, menunjukkan bahwa alam menurut sang Rousseau itu cukup ternyata juga berkekurangan. Keadaan berkekurangan ini mengganggu kecukupan dari alam itu sendiri, yaitu identitasnya. Atau menurut Jacques Derrida, yaitu kehadiran dirinya. Kecukupan alam ini hanya bisa dipenuhi bila kekurangan itu dapat ditutupi. Nah, walaupun begitu, agar logika identitas bisa dipertahankan, kalaupun alam memerlukan penambahan, ia juga tidak cukup dengan dirinya sendiri atau identik dengan dirinya. Ini karena kecukupan diri dan kekurangan adalah dua hal yang saling bertentangan. Antara berkurangan dengan berkecukupan ini merupakan dua hal yang bertentangan. Salah satu bisa menjadi landasan identitas, tetapi bila bukan kedua-duanya, bila kontradiksi itu dihindari. Masih ingat hukum kontradiksi? Bahwa pada saat yang sama tidak mungkin ada bersama tidak ada. Pada saat yang sama berkecukupan tidak bisa ada berkekurangan. Ini kontradiksi inilah yang didekonstruksi oleh Derrida, salah satu dari
tiga hukum logika identitas inilah yang didekonstruksi oleh Jacques Derrida. Ketidakmurnian identitas atau dilemahkannya eksistensi diri ini tidak bisa dihindarkan. Karena pada setiap asal-usul yang tampaknya sederhana, mungkin saja datang dari yang bukan asal-usul. Manusia memerlukan pengantaraan kesadaran atau cermin bahasa. Bahwa salah satu sifat dari pemikiran barat tidak membutuhkan pengantaraan. Ya, harus mandiri dan harus sederhana. Ternyata tidak cukup itu. Karena memerlukan pengantaraan kesadaran atau cermin bahasa untuk bisa memahami dirinya sendiri dan dunia. Jadi, sesuatu itu ada, ya dia sendiri, atau disebut juga sebagai hukum identitas yang pertama. Sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri sebagai hukum identitas yang pertama. Ternyata tidak bisa diterima sehingga dikonstruksi oleh Derrida. Lantas sesuatu itu tidak bisa bersamaan antara ada dan tidak ada. Sesuatu itu tidak bisa bersamaan, mempunyai sifat yang berlawanan. Ternyata dalam hukum kontradiksi ini pun bisa didekonstruksi oleh Derrida. Di mana manusia memerlukan pengantaraan kesadaran atau cermin bahasa untuk memperantarai ini. Atau untuk bisa memahami diri sendiri dan dunia. Tetapi pengantaraan atau cermin atau ketidakmurnian di mana salah satu cirinya adalah kemurnian, mandiri, ternyata itu harus disingkirkan dari proses perolehan pengetahuan. Kedua hal itu memang memerlukan diperolehnya pengetahuan, tetapi tidak termasuk di dalam proses itu. Jika demikian halnya, seperti pada filsafat kaum fenomenologis, sesuatu ada berdasar penginderaan dari indera-indera kita terhadap sesuatu yang ada, yang kita tangkap dengan penginderaan. Maka semua itu, kesadaran atau bahasa, menjadi setara dengan sejenis keberadaan yang identik dengan dirinya. Nah, filsafat kaum fenomenologis mengatakan bahwa segala sesuatu ada karena kita menginderainya, dan dari situ ada kesadaran terhadap penginderaan. Semua ini kesadaran, subjektivitas pendapat kita pribadi, dan bahasa itu menjadi setara dengan sejenis keberadaan yang identik dengan keberadaan fenomena ada dan yang ada sesuai dengan hukum-hukum identitas untuk sebuah dasar dari tradisi pemikiran barat yang ada tiga, yaitu satu, hukum identitas di mana sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri. Sesuatu itu ada adalah sesuatu itu sendiri. Yang kedua, hukum kontradiksi. Sesuatu tidak bisa bersamaan, serentak bersamaan dengan yang berlawanan dengan dirinya. Dan yang ketiga adalah tidak ada sesuatu di antara ada dan tidak ada. Tidak ada sesuatu di ruang tengah antara ada dan tidak ada. Nah, ternyata yang membutuhkan untuk pencerminan diri terhadap tradisi pemikiran itu, di mana harus sederhana, harus mandiri, harus tanpa perantara untuk menunjukkan diri sendiri, ternyata tidak bisa. Tidak bisa itu terjadi tanpa membutuhkan pengaruh dari luar.
Dan di sini ada butuh yang namanya perantaraan. Perantaraan mengetahui tentang ada dan tidak ada itu adalah salah satunya adalah bahasa. Dan untuk mengetahui tentang ada dan tidak ada itu, dalam hukum identitas itu tidak bisa mandiri karena membutuhkan apa yang disebut sebagai kesadaran. Dan untuk mengetahui tentang adanya kontradiksi-kontradiksi di dalam hukum kontradiksi, di dalam filsafat, logika, identitas, ternyata membutuhkan apa yang disebut sebagai subjektivitas. Subjektivitas yang bisa memberi suatu nilai terhadap keberadaan dari ada dan tidak ada itu. Dengan demikian, yang berlawanan dari tradisi pemikiran barat di dalam logika identitas itu, itulah yang disebut sebagai pendekatan dekonstruksi. Dan seorang bernama Jacques Derrida memulai penelitian mendasar pada bentuk tradisi metafisis barat dan dasar-dasarnya dalam hukum-hukum identitas. Dan secara kasar bisa dikatakan bahwa hasil dari penelitian ini tampaknya menyingkap sebuah tradisi pemikiran barat yang dipenuhi dengan paradoks dan aporia logis. Seperti yang diutarakan di awal konten kita ini tadi tentang filsafat Jean-Jacques Rousseau, tentang alam yang kelihatannya ada tanpa kekurangan apapun, ternyata alam itu membutuhkan segala sesuatu yang lain dari luar dirinya, karena alam yang kelihatannya tidak berkekurangan, ternyata alam itu berkekurangan.